Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan ITV Indotani Vision. Pada hari ini ITV akan sharing cara membuat sendiri benih jagung unggul kualitas bibrida sampai pada kualitas super bibrida. Untuk lebih detailnya kategori apa maksud dari kualitas bibrida dan kualitas super bibrida, kita akan kupas nanti di video ini juga. Ilmu pembuatan benih jagung berkualitas bibrida ini jarang sekali dibagikan ke publik, karena ilmu ini sebenarnya bersifat dirahasiakan, dan tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding jagung biasa atau jagung konsumsi yang umum ditanam para petani. Simak terus video ini sampai dengan selesai dan jangan di skip-skip, karena ilmu pembuatan benih jagung kualitas bibrida ini sangat penting dan berharga. ITV Indotani Vision mempersembahkan khusus untuk pemirsa sahabat tani semua dimanapun Anda berada, free alias gratis. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya jika suka dan bermanfaat. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, ITV Indotani Vision akan memperlihatkan seperti ini keadaan tanaman jagung pembenihan yang kita tanam. Kita buat di lahan ini, kita lihat bersama-sama di sini terlihat ada dua jenis jagung yang berbeda varietas yang ditanam bersama di lahan ini. Dengan perbandingan 4 baris berbanding 1 baris, 4 baris tanaman jagung inilah yang kita sebut sebagai jagung betina. Buah dari jagung betina inilah akan melahirkan benih jagung varietas baru, varietas yang unggul benih super bibrida, tentu saja setelah melalui proses perkawinan dengan jagung jantan. Kita lihat satu baris ini kita sebut jagung pejantan yang ditanam secara bersama-sama seperti yang sudah kita sebut di muka. Sekarang kita masuk pada proses perkawinan serbuk sari dari kedua varietas ini. Cara mengawinkan cukup mudah, yaitu cukup mencabut bunga jagung betina di awal kemunculan atau sedini mungkin. Umumnya dibutuhkan waktu 2 atau 3 gelombang pencabutan bunga betina dan membiarkan bunga jagung jantan hidup bebas. Serbuk sari dari jagung jantan inilah yang akan membuahi atau mengawini jagung betina secara silang. Serbuk sari dari bunga jagung jantan akan terbang berjatuhan di rambut-rambut tongkol muda atau calon buah jagung betina. Ini yang disebut proses perkawinan silang dari dua varietas berbeda. Dari proses perkawinan silang ini akan melahirkan benih jagung varietas baru yang unggul, yang biasa kita sebut benih jagung kualitas bibrida atau super bibrida. Sahabat tani, pemirsa dimanapun Anda berada, di sini kita juga akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas suka dan dukanya bertanam jagung induk bibrida ini. Biar lebih menarik dan bikin penasaran, kita akan sampaikan kelebihan atau sisi baik dan positifnya terlebih dahulu. Kebaikan atau sisi positifnya bertanam jagung induk bibrida ini adalah: pertama, kita harus bermitra dengan perusahaan benih, misalnya perusahaan benih PT Syngenta atau PT BC Kapal Terbang, PT Advanta dan lain sebagainya. Setelahnya baru kita akan mendapatkan benih secara gratis dari perusahaan. Keuntungan kedua, adalah mendapatkan bantuan obat-obatan mulai dari insektisida, herbisida, pestisida sampai dengan pupuk semprot untuk peningkat hasil panen. Keuntungan ketiga, bantuan pinjaman uang tunai untuk perawatan tanaman, misalnya untuk membeli pupuk dan biaya pengairannya. Bantuan uang tunai ini relatif, berkisar Rp500.000 sampai Rp750.000 per petak luasan lahan 100 ru. Keuntungan keempat, panen kupas kulit tanpa jemur langsung timbang, dengan harga lebih tinggi 30% dari harga jagung lokal. Sekarang kita masuk ke tingkat kesulitan dari proses pembuatan benih jagung bibrida ini. Tingkat kesulitannya adalah pada perawatan, dibutuhkan perawatan khusus dan intensif, utamanya pada umur 1-30 hari setelah tanam. Pada fase awal tumbuh sampai umur 1 bulan, benih induk yang kita tanam ini rentan serangan ulat, baik ulat gerayak, ulat penggerek dan ulat tanah. Cara mengatasinya adalah melakukan penyemprotan dini. Begitu benih ditanam mulai tumbuh, sebaiknya langsung disemprot saja dengan insektisida, tidak perlu menunggu ulat itu datang menyerang lalu kita semprot dengan obat ulat. Sebab serangan ulat pada benih induk adalah keniscayaan. Artinya serangan ulat itu sudah jadi suatu hal yang pasti, maka perlu tindakan pencegahan, dengan penyepraian secara berkala setiap interval 7 hari, untuk menjaga tanaman jagung ini tetap utuh dan tidak banyak berkurang jumlahnya. Tingkat kesulitan kedua adalah, suka sekali dengan air. Tanaman jagung induk bibrida membutuhkan air lebih banyak dari tanaman jagung biasa pada umumnya.
Dibutuhkan pengairan yang rutin setiap 5 atau 7 hari secara berkala, dan juga tentunya melihat kondisi lahan. Hal ini disebabkan karena jagung induk bibrida yang kita tanam ini perakarannya relatif sedikit dan pendek, sehingga daya serap akar juga minim. Akibatnya tanaman mudah layu dan pertumbuhannya relatif melambat. Sekarang masuk tingkat kesulitan ketiga. Tingkat kesulitan ketiga berhubungan dengan tingkat kesulitan kedua, yaitu berhubung tanaman jagung induk ini perakarannya sedikit, maka pertumbuhannya juga lambat. Petani yang baru pertama kali mencoba menanam jagung induk ini pasti kaget, bahkan ada yang sampai gagal. Jika berhasil pasti belum bisa maksimal, hasilnya berkisar di 60% itu sudah bagus. Jika tidak kapok, petani hakikatnya sudah mendapatkan ilmunya dari awal mula mencoba, tetapi jika kapok biasanya tidak mau menanam ulang jagung induk bibrida ini lagi. Nah, sekarang kita sampai pada apa perbedaan benih bibrida dan super hibrida. Secara teori hampir sama, benih bibrida adalah benih unggul dari hasil persilangan pertama dengan 2 jenis varietas atau lebih benih galur, maka hasil dari persilangan inilah diharapkan menghasilkan jenis baru yang lebih unggul atau kualitas bibrida. Jika dalam proses persilangan ini berhasil sempurna, maka ini bisa dikategorikan benih super bibrida atau biasa dikenal benih premium. Untuk menentukan benih yang dibuat itu berkualitas premium atau super bibrida bisa dibedakan lewat pengujian laboratorium atau bisa juga melalui alat uji khusus yang bisa mendeteksi terkontaminasi atau tercampurnya jenis lain pada saat proses penyerbukan. Bisa saja serbuk sari dari varietas lain yang ada di sekitar lahan, secara tidak diduga mengotori proses pembuahan pada perkawinan silang saat pembuahan. Tentu ini tidak diharapkan. Hasil persilangan yang bersih dari 2 jenis varietas atau lebih ini tentu akan melahirkan jenis unggul baru dan mempunyai sifat individunya sendiri yang heterozigot dan homogen. Karakter baru atau sifat baru yang heterozigot dan homogen hasil persilangan itulah yang akan dijadikan acuan untuk menamai atau memberi nama baru varietas baru. Demikian gambaran rahasia dan cara pembuatan benih jagung kualitas bibrida. Barangkali teman-teman bertanya bagaimana cara menentukan varietas dari jagung pembenihan setelah menjadi benih bibrida? Ya, sayang sekali terkait dengan varietas atau pemberian nama varietas, itu menjadi rahasia perusahaan, dan petani atau mitra tidak ada yang mengetahuinya, dan juga tidak diberitahu. Sampai di sini dulu untuk sementara yang bisa ITV Indotani Vision bagikan di video ini. Jika ada yang dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar yang sudah tersedia di besar harapan ITV Indotani Vision. Video ini bermanfaat dan bisa menjadi rujukan untuk teman-teman sahabat tani yang tertarik untuk menanam jagung pembenihan. Mudah-mudahan video ini juga menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di video ini, terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini berkembang. Besar harapan ITV Indotani Vision video ini bermanfaat dan membantu. Kita akan berjumpa kembali di video terbaru besok dengan topik dan bahasan yang lebih menarik tentunya. Salam Tani Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua.